Halo guys, welcome back to our YouTube channel Hosho Motive. Nah, hari ini kita lagi ada di salah satu Hosho Certified Dealer karena kita pengen nge-review satu mobil yang sangat spesial. Mobilnya apa? Kita bisa langsung lihat di sebelah sini, Lexus GS 200 Turbo. Nah, sekarang kita mulai dari bagian depan ya. Kita bisa lihat mobil ini sebenarnya kalau kita bisa ngomong ini facelift, tapi dia bukan minor facelift, dia major facelift ya. Karena perubahannya sangat berubah gitu loh. Kalau Anda mau lihat model sebelumnya, kita mungkin bisa pampang di atas ini, nanti kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat lampunya dia berubah ya. Jadi ada 3 LED, ada headlamp washer, dan ada LED-nya juga di sini. Jadi kalau misalnya mobil ini jalan di siang hari, ini udah langsung nyala. Sekarang kita lihat bagian grillnya. Grillnya ini emang terkesan besar, tapi menurut kita itu grillnya itu proporsional dan terlihat agresif. Justru bikin mobil ini lebih gahar sih. Nah, Lexus nyebut model ini adalah spindle grill. Jadi grill ini menurut gua pribadi ya, yang bikin mobil ini terasa ganteng sih. Nah, mobil ini juga sejajar sama kompetitornya. Di Mercy itu E-Class dan di BMW itu seri 5. Kalau kita prefer ini, tapi nggak tahu kalau Anda. Nah, nggak kalah menarik, abis ini kita bahas bagian mesinnya. Karena ini sekali lagi spesial banget. Ini dia untuk mesinnya, menggunakan 2000 cc turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 241 horsepower dan torsinya 350 Nm. Tenaga tersebut disalurkan menggunakan transmisi 8 speed automatic, bukan CVT ya, tapi torque converter automatic konvensional biasa. Disalurkan ke 2 roda belakang. Kalau kita bicara mesin dari varian F-Sport ini, sebenarnya bisa dibilang tidak ada bedanya dengan yang varian non-F-Sport. Karena kalau Lexus sendiri, mereka lebih mengedepankan untuk rasa berkendara, yaitu handlingnya untuk di varian F-Sport. Untuk tenaga mesinnya sih sama-sama aja ya. Nah, ayo kita lihat sisi sampingnya. Mungkin kita mulai dari bagian velgnya ya. Velgnya ini warnanya cakep banget, gunmetal, polish ya. Jadi kelihatan sport tapi elegan juga, dan dia ringnya 18, bannya pakai Dunlop 235/50 rasionya ya. Dan kita bisa lihat dari sisi samping sini, walaupun dia mobil ini F-Sport, tapi ada sentuhan elegan dari sini. Yang kasih lihat garis jelas mobil ini, ada sisi chrome-nya dan juga ada sunroof-nya ya. Nah, kita bisa lihat juga sekarang ke belakang mungkin. Nah, di bagian belakang yang paling gue suka, yang udah langsung kelihatan ada ducktail-nya di sini. Ducktail ini juga kesannya sporty dan ada shark fin antena. Dan yang paling kita liatin terus ya kalau di jalan itu lampunya sih. Sennya juga bentuk L ya, Lexus. LED garisnya juga bagus, 3. Dan nggak lupa juga kita bisa lihat knalpotnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi belakang, major facelift ini juga jauh kalau kita lihat di compare sama yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya bentuknya ya nanti kita bisa pampang juga di sini. Yang sekarang juga lebih keren. Di bagian bawah juga kita lihat ada diffusernya dan knalpotnya 2, kanan kiri. Ini keren sih mobilnya emang. Nah, kita lihat ya guys ya. Dalemannya ini ya, yang gue paling suka dari Lexus ini ya. Dalemannya tuh kayak full gitu loh. Ininya bagus ya. Full padat gitu, berisi gitu ya, nggak yang kosong gitu ya. Tapi kan bagus jelek itu relatif ya. Jadi kita bisa lihat ini dalemannya tuh gue suka. Terus backlightnya juga putih semua, kesannya mewah gitu. Dan yang paling gue suka itu adalah speedometer. Speedometernya tuh keren banget. Mungkin nanti bisa di-review sama teman kita. Speedometernya bagus. Dan ini, dia udah ada ini ya, apa namanya, seatnya diatur bisa 16 arah. Dan ini bisa di-save 3 memory seat gitu loh. Jadi buat 3 orang. Kalau misalnya gue yang pertama, nanti teman kita yang kedua, atau misalnya saudara kita yang ketiga ya. Dan setirnya juga bagus banget ya. Posisi duduknya juga bagus. Selonjornya enak banget, bener-bener feel sedan. Dan dia punya mode yang different karena dia punya Sport S Plus. Nah, ini mode yang tadi kita bilang ya, Sport Plus ya. Itu modenya itu beda karena ini adalah GS 200T. Dan di sini kita bisa lihat ya, dia udah ada built-in map di sini. Dan ini yang paling keren, ciri khas Lexus. Ini keren banget sih emang. Ini ada jamnya yang analog begini, ada tulisan Lexus. Dan dia premium surround ini by Mark Levinson. Itu suaranya keren banget men. Kayak orangnya nyanyi di depan kita loh, bener keren. Dan di sini kita bisa lihat juga ada mousepadnya.
Ya, kita bisa lihat ya, gerakinnya juga nggak susah, gampang, mudah banget ya. Dan di sini kita bisa buka, di sini ada tempat untuk taruh minum, ada tempat penyimpanan juga di sini. Dan ini semua udah ada light-nya juga di dalamnya gitu. Nah, tadi juga hampir kelupaan bahwa setirnya ini dia juga udah tilt dan teleskopik gitu. Ya, dan kalau mati mesin langsung naik sendiri. Jadi keren banget sih ini mobil. Dan sebelum kita masuk ke sisi interior bagian belakang, kita mau lihat detail dari speedometernya dahulu. Ini kita bisa mengoperasikan dari sisi bagian sini. Yang pertama ini ada fuel consumption, kilometer per liter. Lalu ada range-nya. Lalu fuel consumption, after refuel-nya, terus eco indikator. Terus ini juga ada tekanan untuk turbonya. Wow. Terus ini bisa dibilang ini parameter untuk melihat G-force-nya ya, seberapa besar. Lalu di bagian sini ada arah mata angin. Ini untuk detail dari Bluetooth audio yang bisa kita operasikan dari tombol yang ada di sini juga. Lalu ini dia sudah ada fitur adaptive cruise control-nya juga. Lalu sisanya sih settingan biasa. Untuk AC-nya sendiri dia ini sudah dual zone juga. Jadi sisi kanannya bisa diatur sendiri, sisi kirinya bisa diatur sendiri. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah sini, dia ini juga ada cooler dan juga heaternya, baik di sisi pengemudi driver ataupun di bagian passenger. Terus di bagian head unitnya ini dia sudah ada mapnya. Lalu kalau kita lihat juga ini karena audionya menggunakan dari Mark Levinson, jadi kita bisa mengatur untuk, nah ini kita udah masuk ke pengaturan media, kita masuk ke sound. Nah ini dia, ini treble, mid, dan juga bassnya bisa diatur. Ini juga listening positionnya bisa kita atur, dan juga ini ada DSP-nya. Dia settingannya ada automatic sound levelizer, dan juga surround-nya bisa diatur semua. Kurang lebih sih seperti itu aja. Ini sisanya sih normal ya. Untuk AC-nya ini bisa dikontrol juga dari head unit. By the way, ini kalau agak kedap-kedip, ini karena efek kamera ketemu layar LED. Nah, di bagian sini juga, nah ini dia ini sudah ada head up display-nya ya. Dan juga kita perlu lihat di bagian sini, ini kita mundurin dulu. Nah, ini dia, di sini ada pengontrolan untuk tirai belakang. Nah, itu dia, sebentar. Nih, ini posisi defaultnya dia biasanya naik. Kalau kita masukkan ke gigi R, kalau kita mau mundur, kita lihat. Nah, dia bisa langsung turun secara otomatis. Ya, memang kalau mobil mewah tuh beda ya. Ini by the way kita transmisi di netral. Untuk rem parkirnya ada di bagian sini. Kita perlu klik. Dan untuk pengoperasian untuk cruise controlnya bisa melalui tombol di bawah sini. Dan juga di bagian samping kanan sini ada pengaturan tadi HUD dan juga display. Kurang lebih seperti itu, langsung aja kita lanjut. Nah, di sisi bagian atas kita lihat ya, ini tuh mewah banget, keren banget, lampunya juga bagus, ambient light-nya juga bagus. Ini juga dia udah full LED ya, penerangannya. Dan jangan lupa ada sunroof, asik banget emang nih. Kita bisa buka kali ya, kita lihat ya. Ada sunroofnya, jadi kita bisa ngelihat suasana langit-langit yang bagus kalau lagi cuacanya bagus ya. Nah, di sisi bagian belakang kita bisa lihat ya, walaupun ini mobil F-Sport gitu, variannya Sport, tapi tuh legroomnya semua masih bagus. Dan ini ada armrest ya, dan kita bisa lihat juga ada tempat penyimpanan. Dan ini dia punya, ini emang besar ya, karena ini rear wheel drive. Dan kalau kita lihat, yang gue paling suka dari duduk belakang ini, mereka ada tirai di belakang ya, elektrik juga. Dan yang gue paling suka lagi, kalau kita lihat dari sini, ini kesannya tuh kayak lounge gitu, bagus gitu loh. Interiornya tuh mewah, rapi, padat gitu. Pada umumnya ya, ini emang sedan yang menurut gue kelasnya menengah dan sangat mewah ya gitu loh. Ini kalau kita bisa lihat di lawannya sama seri 5, dan mungkin kalau di Mercy itu di E-Class gitu loh. Keren banget sih ini mobil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk mobil Lexus GS 200T
F Sport. Jangan lupakan ya, varian F Sport karena ini adalah varian salah satu tertingginya Lexus atau mungkin bisa disebut varian sport dari Lexus, yaitu si F Sport ini. Menurut kita mobil ini cocok buat teman-teman yang mungkin udah bosan sama mobil-mobil Eropa seperti BMW, misalkan kita nyebut 5 Series ya, atau misalkan Mercy E-Class itu udah mulai bosan dan mau nyobain sesuatu yang sangat mewah dari Jepang, karena Lexus ini kita tahu adalah salah satu brand paling mewah dari Jepang. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan mobil ini, bisa langsung aja datang ke showroom Welfart yang ada di Bursa Mobil BSD. Untuk kontak marketing dan juga Instagram dari showroomnya akan kita cantumkan di deskripsinya. Dan mobil Lexus ini sudah tercover oleh extended warranty, emergency roadside assistance, dan juga asuransi TPL dari Hoshio Care Plus. Jadi teman-teman nih, beli mobil ini, walau mobil ini 2016 artinya udah 10 tahun, ya kita bilang nggak usah terlalu pusing sih, karena sudah digaransikan oleh Hoshio Care Plus. Jadi sekian aja, terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton dari awal sampai dengan habis. Jangan lupa untuk follow Instagram Hoshio Care Plus dan juga TikToknya. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dah, kita mau nikmatin dulu mobilnya, mau coba kita bawa. Lebih cocok ngebawa sendiri apa duduk di belakang ya kalau Lexus varian sport kayak gini?